Filopator atau yang lebih dikenal sebagai Cleopatra adalah salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah dunia kuno. Sebagai ratu terakhir dari dinasti Ptolemaic, ia memerintah Mesir selama periode yang sangat penting. Saat kekuasaan Mesir mulai memudar di bawah bayang-bayang dominasi Romawi, Cleopatra bukan hanya seorang pemimpin politik yang cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga sosok yang mampu memikat dua pemimpin besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony. Kehidupannya yang penuh intrik, konflik, dan romansa telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan film hingga hari ini. Era Cleopatra adalah masa transisi besar dalam sejarah. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, kekuasaan Roma sedang berkembang pesat, sementara kekuatan Mesir kuno perlahan-lahan surut. Cleopatra berjuang keras untuk menjaga independensi Mesir di tengah tekanan politik dan militer dari Roma. Namun meskipun upayanya gagal pada akhirnya, warisannya sebagai seorang pemimpin wanita yang luar biasa cerdas dan karismatik tetap hidup hingga saat ini. Kisah hidupnya tidak hanya tentang cinta dan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana seorang wanita mencoba bertahan di dunia yang didominasi oleh pria. Kali ini kita akan membahas secara mendalam kehidupan Cleopatra, dari latar belakang keluarganya yang penuh intrik hingga hubungannya dengan para pemimpin Romawi, konflik yang membawa kejatuhan Mesir, dan warisan abadi yang ia tinggalkan bagi dunia. Melalui eksplorasi ini kita akan melihat bagaimana Cleopatra menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan tragedi dalam sejarah manusia. Cleopatra adalah salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah kuno. Ia lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, ibu kota Mesir saat itu. Namun, Cleopatra bukanlah ratu Mesir pertama. Ia adalah anggota dinasti Ptolemaic, sebuah keluarga penguasa Yunani Makedonia yang telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad setelah Alexander Agung menaklukkan wilayah tersebut. Untuk memahami kehidupan dan kepemimpinannya, penting untuk melihat latar belakang keluarga, pendidikan, serta situasi politik yang membentuk masa kecilnya. Cleopatra adalah keturunan langsung dari Ptolemeus I Soter, salah satu jenderal Alexander Agung yang mendirikan dinasti Ptolemaic setelah kematian sang penakluk. Dinasti ini terkenal karena intrik politik, perselisihan saudara, dan bahkan pembunuhan di antara anggota keluarga. Ptolemeus dan keturunannya mempertahankan tradisi Yunani Makedonia mereka, meskipun mereka memerintah tanah Mesir. Ini berarti bahwa Cleopatra, seperti para pendahulunya, bukanlah orang Mesir asli, tetapi memiliki darah Yunani Makedonia. Ayah Cleopatra, Ptolemeus XII Auletes, sering disebut sebagai pemain pipa karena reputasinya yang kurang disegani. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi banyak tantangan, termasuk pemberontakan rakyat Mesir dan tekanan dari Romawi. Pada akhirnya, ia berhasil mempertahankan takhtanya dengan bantuan kekuatan militer Romawi. Tetapi hal ini membuat Mesir semakin bergantung pada kekuasaan Romawi. Setelah kematiannya pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra naik takhta bersama saudaranya, Ptolemeus XIII. Keluarga Ptolemaic dikenal karena hubungan yang kompleks dan seringkali berdarah. Perkawinan antar saudara adalah praktik umum dalam dinasti ini untuk menjaga garis keturunan murni. Sebagai hasilnya, Cleopatra dan saudara-saudaranya memiliki hubungan yang rumit, dipenuhi dengan persaingan dan konflik. Saat masih muda, Cleopatra harus belajar cara bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh intrik dan bahaya politik. Setelah ayahnya meninggal, Cleopatra diharapkan memerintah bersama saudaranya, Ptolemeus XIII, sesuai tradisi dinasti. Namun, hubungan mereka segera memburuk. Ptolemeus XIII, yang didukung oleh sekelompok penasihat ambisius, mencoba menggulingkan Cleopatra untuk merebut kekuasaan sepenuhnya. Perselisihan ini menyebabkan perang saudara, yang pada akhirnya membawa Cleopatra ke dalam aliansi dengan Julius Caesar, pemimpin Romawi yang akan mengubah nasibnya. Berbeda dengan banyak pemimpin lain pada masanya, Cleopatra adalah wanita yang sangat cerdas dan berpendidikan.
Ia dibesarkan di lingkungan istana yang kaya akan ilmu pengetahuan dan budaya. Alexandria, ibu kota Mesir, adalah pusat intelektual dunia kuno, terkenal dengan perpustakaan Alexandria dan Museum Alexandria. Dalam lingkungan ini, Cleopatra belajar berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, filsafat, dan retorika. Salah satu aspek paling luar biasa dari Cleopatra adalah kemampuannya berbicara dalam beberapa bahasa. Ia fasih berbahasa Yunani, Latin, Mesir, dan kemungkinan besar juga bahasa-bahasa Timur Tengah lainnya. Kemampuan linguistik ini sangat langka di kalangan penguasa Ptolemaik, yang biasanya hanya menggunakan bahasa Yunani. Cleopatra adalah penguasa Ptolemaik pertama yang mempelajari bahasa Mesir, yang membantu memperkuat hubungannya dengan rakyatnya. Kecerdasannya, pesonanya, dan kemampuan diplomatiknya membuatnya menjadi pemimpin yang luar biasa di tengah dunia yang penuh gejolak. Pada masa Cleopatra, Mesir adalah negara yang makmur, namun rentan terhadap tekanan eksternal. Negara ini merupakan salah satu produsen gandum terbesar di dunia kuno, sumber daya yang sangat penting bagi Roma. Akibatnya, Mesir menjadi target utama bagi kekuatan Romawi, yang sedang berkembang menjadi kekuatan dominan di wilayah Mediterania. Meskipun Mesir masih merdeka secara teknis, pengaruh Romawi semakin kuat. Ayah Cleopatra, Ptolemeus XII, bahkan harus membayar upeti kepada Romawi untuk mempertahankan tahtanya. Situasi ini menciptakan ketegangan politik yang memengaruhi masa kecil Cleopatra dan menentukan arah kehidupannya nanti. Ketika ia naik takhta, Cleopatra harus berjuang keras untuk menjaga kemerdekaan Mesir di tengah ancaman dari Romawi. Kisah Cleopatra tidak hanya dikenal karena kecerdasan dan pesonanya, tetapi juga karena konflik dramatis yang menandai akhir kekuasaannya. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Cleopatra dan Mark Antony menghadapi Octavian dalam pertempuran Actium yang menjadi titik balik nasib mereka. Meskipun memiliki potensi untuk menang, strategi mereka gagal ketika Cleopatra memutuskan mundur dengan kapalnya, diikuti oleh Antony, meninggalkan pasukan mereka. Kekalahan ini memaksa mereka melarikan diri ke Alexandria, sementara Octavian terus mengejar. Saat Octavian mendekati Alexandria, pasukan Antony banyak yang membelot, membuatnya kehilangan dukungan sepenuhnya. Ketika mendengar kabar palsu bahwa Cleopatra telah bunuh diri, Antony putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan pedang. Setelah kematian Antony, Cleopatra ditangkap oleh Octavian. Menyadari ia akan dibawa ke Roma sebagai tawanan, Cleopatra memilih mengakhiri hidupnya. Cara kematiannya masih misterius. Legenda menyebut ia digigit ular kobra, meski teori lain menyebut penggunaan racun. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya dinasti Ptolemaik dan era independensi Mesir, yang kemudian dijadikan provinsi Romawi. Meski tragis, warisan Cleopatra tetap hidup sebagai simbol keberanian dan ambisi luar biasa di tengah badai politik yang mengamuk.